semua teknologi baik AI maupun handphone yang waktu itu mungkin dari zaman saya dulu juga sudah ada gitu ya. Itu adalah double edged sword ya, pedang bermata dua. Artinya bagaimana caranya mungkin kita memperkenalkan kepada generasi muda itu bagaimana menggunakan sisi positif dari teknologi tersebut. Wakil Presiden kita sudah men-statement terkait pentingnya coding dan AI untuk anak usia dini. Ketika tadi Miss Indah menyebutkan arahan dari Mas Wapres ya mengenai kebutuhan untuk mengenalkan coding dan AI di sekolah, itu sebenarnya saya juga terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Bagaimana penerapan coding dan AI itu di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah waktu itu. Jadi bagaimana sih untuk memperkenalkan coding dan AI kepada anak-anak dengan bahasa yang mudah? Kalau misalkan dari awal diajarin coding gitu, tapi tidak tahu konsep di baliknya, mungkin mereka juga akan kesulitan gitu. Akan bingung ya Pak. Betul, jadi mungkin salah satu ininya adalah dengan memberikan namanya pelajaran computational thinking. Bagaimana caranya tetap mengajarkan semangat coding terhadap anak SD, misalnya even TK, gitu, even TK, tapi dengan tools yang memang yang dimiliki standar sekolah TK dan SD, dan itu solusinya. Podcast. Hai Smart Parents and Coders di rumah, hari ini berketemu lagi dengan saya Indah Puspitasari selaku host podcast Coding Next Podcast. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat relevan di era teknologi saat ini, yaitu bagaimana coding membentuk masa depan generasi muda. Wah, mungkin Smart Parents dan Coders di rumah sedang penasaran tentunya ya. Nah, kita sangat beruntung hari ini karena hari ini saya ditemani oleh narasumber hebat, yaitu Bapak Insinyur Dito Eka Cahya ST PhD, SAI IoT Data Expert dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Selamat siang Pak Dito, salam kenal Pak. Selamat siang Miss Indah. Oke, baik. Luar biasa Pak, kita sangat beruntung kehadiran Bapak pada episode hari ini. Nah, mungkin Smart Parents dan Coders di rumah penasaran mungkin ya tentang apa sih AI, kemudian IoT and Data Expert, begitu itu sepertinya, wah ini berat sekali ya Pak Dito. Nah mungkin Pak Dito boleh silakan untuk menjelaskan tentang terkait apa sih itu AI, kemudian IoT dan Data Expert kepada Smart Parents dan Coders di rumah. Oke, terima kasih Miss Indah. Halo, nama saya Dito. Ya, jadi saya saat ini bekerja di Badan Riset Inovasi Nasional. Sudah sejak BRIN berdiri 2021, jadi 3 tahun yang lalu itu saya menjabat sebagai kepala kelompok riset Intelligent Electronic System di Pusat Riset Elektronika BRIN, dan baru beberapa saat yang lalu saya pindah ke namanya sebagai ahli infrastruktur riset dan inovasi keteknikan, bagian dari Kedeputian Infrastruktur Riset dan Inovasi gitu. Dan mungkin sebelum saya masuk ke BRIN, itu dulu adalah namanya BPPT, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi. Saya bekerja sebagai automation engineer. Automation engineer itu kita mengembangkan beberapa sistem automation, otomasi mulai dari industri, otomasi embedded system dan sebagainya. Kemudian latar belakang pendidikan saya S1 di ITB, mengambil jurusan Engineering Physics. Kemudian saya menyelesaikan S2 dan S3 saya di University of Bristol di UK. Saya mengambil jurusan Robotics and Automation System. Luar biasa ya Smart Parents dan Coders di rumah. Jadi pas sekali di episode kita hari ini, episode yang ketiga, kita betul-betul langsung kedatangan tamu spesial yang memang sudah expert di bidang coding dan juga AI. Nah mungkin ini penasaran, ada beberapa pertanyaan juga dari saya nih Pak yang ingin saya tanyakan langsung ke expertnya. Jadi nah ini mungkin pertanyaan saya sama dengan Smart Parents di rumah. Jadi berhubung ya Pak Dito ini adalah expert di bidang AI, maka AI ini kan kita sedang hype sekali ya di kalangan pendidikan, kemudian di kalangan pekerjaan, bahkan mungkin kami pun begitu saat bekerja kami pasti tidak luput untuk menggunakan ChatGPT dan AI dan lain sebagainya seperti itu. Nah, menurut Pak Dito sendiri nih, apakah nanti
pekerjaan manusia ini dapat tergantikan oleh AI? Oke, terima kasih Miss. Saya rasa ini pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan ya Betul. ketika saya memberikan narasumber tentang AI dan sebagainya. Yang bisa saya katakan adalah mungkin kita melihat ke sejarahnya. Sebenarnya perkembangan dunia AI atau dengan bahasa lain machine learning itu bisa dimulai 10 tahun yang lalu ya, baru mulai. Sudah lama ya Pak ya? Ya betul. Jadi ada penemuan di beberapa hal yang menyebabkan mentraining model machine learning itu sangat efisien dan hasilnya akurasinya sangat tinggi. Nah pada saat itu model machine learning itu bisa digunakan untuk misalkan untuk object recognition, computer vision, kemudian untuk regression itu mengenali pola, kemudian natural language processing, menganalisa bahasa dengan cukup baik pada saat itu yang sebelumnya memang belum bisa dicapai oleh model-model yang bisa dikatakan konvensional. Ya. Kemudian mungkin 5 tahun yang lalu mulai penemuan lagi meningkat dengan adanya namanya generative models, yaitu sebuah model AI yang bisa mengenerate output yang berbeda dengan apa yang sebelumnya ditrainingkan kepada model tersebut. Dan mungkin yang sangat diketahui oleh smart parents ya, itu adalah ChatGPT, termasuk dari keluarga large language models, yaitu sebuah model AI yang memang dilatih dengan data bahasa yang manusia yang sangat lengkap sekali yang dari internet. Itu mungkin baru 2 tahun yang lalu itu menjadi mainstream ya di media, di kalangan masyarakat gitu. Nah dari situ kita bisa lihat perkembangan AI itu sangat cepat. Bahkan large language model sekarang, salah satunya ChatGPT, itu sudah bisa, bahkan kita minta untuk membuat coding sendiri ya. Iya, betul Pak. Nah mungkin kata-katanya, misalkan kita belajar coding, apakah itu menjadi irrelevan gitu ya terhadap... apakah itu mencontek begitu kan? Right. Nah kalau saya boleh kasih sedikit contoh ya. Jadi large model yang sekarang kita pakai, contohnya ChatGPT, itu kan dia kan sangat general ya, sangat general. Jadi tanpa kita memberikan instruksi yang spesifik terhadap model ini, dia juga jawabannya jadi tidak spesifik, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu kan. Nah, bagaimana cara supaya si model ini kita bisa atur sedemikian rupa sehingga pertama automated, jadi tidak membutuhkan input yang spesifik dari kita, jadi tidak selalu harus dikasih tahu. Yang kedua adalah spesifik, misalkan untuk dunia pendidikan, untuk dunia industri dan sebagainya, itu kita butuh namanya tuning, dan kemudian programming dari si model itu sendiri. Jadi si model itu sendiri itu masih bisa diprogram lagi, kita tuning lagi, kita setting lagi, tentunya dengan bahasa pemrograman, dengan kapabilitas manusia untuk meningkatkan atau mengkhususkan kemampuan dari language model itu sendiri. Jadi balik lagi, walaupun contoh itu salah satu contoh ya, di dunia sekarang di mana AI itu sudah sangat pervasif ya, sangat dipakai di mana-mana dan dianggap kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu, semua udah diambil alih. Ternyata masih ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibilang, kalau saya mencontohkan itu adalah sebenarnya naik level sih sebenarnya. Pengguna peran manusia itu naik level, yang tadinya misalkan hanya pekerja biasa, misalkan coding, itu jadi kayak semacam pembuat arsitektur codingnya. Biarlah coding itu dilakukan yang simple ya, dilakukan oleh AI, tapi secara high level pola berpikirnya ya kita secara manusia masih bisa bekerja dengan lebih efisien gitu dibanding dengan model itu sendiri gitu. Jadi jawabannya adalah tidak akan mengambil alih jika ya kita dan terutama generasi muda itu mengupdate diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan untuk berinteraksi dengan model AI tersebut. Jadi lebih ke high level gitu ya Pak, bukan menggantikan. Nah ini sebetulnya ada pertanyaan menarik nih Pak, karena mungkin smart coders dan juga smart parents di rumah itu pasti sempat menyimak di episode kedua kita bersama Mem Santi dari Stella Maris, bahwa mention atau menyebutkan di sekolahnya itu sudah mulai menggunakan AI Pak. Jadi
AI ini digunakan mungkin untuk pembelajaran seperti nanti akan ada pembelajaran bersama Albert Einstein atau kemudian bisa membantu teachers untuk hal-hal administratif dalam mengkonsepkan kurikulum, silabus dan lain-lain sebagainya. Tapi ada hal juga yang mungkin ini ada sisi negatifnya begitu Pak. Jadi terkadang kan kita suka baca berita ya Pak, ada mungkin murid yang menggunakan AI untuk contekan kunci jawaban seperti itu. Nah ini kalau dari sisi Bapak selaku AI dan IoT expert mungkin ya, menurut Bapak apakah AI ini lebih banyak sisi positifnya atau negatifnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Oke, jadi kalau menurut saya ya, semua teknologi baik AI maupun handphone yang waktu itu mungkin dari zaman saya dulu juga sudah ada gitu ya, itu adalah double edged sword ya, jadi pedang bermata dua. Artinya bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut, itulah akan keluar sisi positif atau negatifnya. Makanya bagaimana caranya mungkin kita memperkenalkan kepada generasi muda itu bagaimana menggunakan sisi positif dari teknologi tersebut. Jadi kalau saya lihat AI sendiri penerapannya di dunia pendidikan itu sangat banyak potensinya. Saya lihat ada dua penerapan utama ya dari AI. Yang pertama itu adalah bagaimana AI itu mendukung, mensupport sistem pendidikan itu sendiri. Yang kedua itu adalah bagaimana pengetahuan tentang AI atau teknologi in general itu masuk ke dalam kurikulum pendidikan sehingga anak-anak generasi muda itu menjadi lebih aware dan juga bisa menggunakan teknologi itu dengan lebih baik ya. Kalau untuk yang pertama, bagaimana cara AI mensupport pendidikan, itu mungkin tadi yang cerita ada beberapa opsi untuk misalkan mengajar dengan tokoh-tokoh terkenal gitu ya. Itu salah satu opsi dan sudah ada beberapa startup atau ide-ide yang mencoba menerapkan AI dalam pendidikan dengan cara seperti itu ya. Mungkin yang paling saya nggak sebutkan namanya, ada sebuah lembaga pendidikan internasional yang sudah membuat model. Nah ini mungkin berhubungan dengan apa yang saya ceritakan tadi. Model AI yang dia training dengan lebih spesifik, dengan perintah yang lebih juga ditujukan supaya si model itu bisa menjadi teaching assistant of, karena kita kalau misalnya kita menggunakan large model kayak ChatGPT, ketika kita tanya itu pasti dijawab. Sehingga tadi ada ketakutan, oh ya udah berarti digunakan untuk mencontek atau membuat tugas-tugas secara otomatis gitu ya. Nah, tapi ini ada model yang mungkin lahir dari model yang general tadi saya katakan, tapi di-training oleh orang-orang atau manusia yang memang memiliki high level view terhadap model ini, sehingga si model ini dibuat supaya dia jadi asisten. Gitu. Jadi contohnya ketika dia diberikan pertanyaan oleh siswa, maka dia akan memberikan, oh ini pertanyaannya, coba deh lihat, ini kan soalnya begini. Nah terus kira-kira nih opsinya ada bisa di dengan cara A, cara B, cara C. Nah menurut Anda sebagai siswa ini mana yang baik gitu loh. Jadi memberikan opsi ya Pak ya? Right, dikasih opsi, jadi nggak dikasih jawabannya secara langsung, tapi step by stepnya diajarin sama kayak tutor sebenarnya. Tutor kan kayak gitu, jadi nggak langsung dikasih. Nah itu ada solusi-solusi seperti itu ya. Terus ada juga model AI yang digunakan juga sebagai teaching assistant, di mana memberikan soal yang bervariasi sesuai dengan kemampuan dari si anak itu. Jadi kalau misalkan dikasih soalnya dia menjawabnya kurang maksimal, berarti dikasih soal mungkin yang basicnya sebelum sampai ke tahap itu gitu. Oh, bahkan bisa mengukur level kemampuan anaknya? Bisa, berdasarkan performance anak itu ketika menjawab, dikasih soal, coba-coba dikasih soal, kemudian kalau soalnya itu 100% ya berarti dikasih yang sama atau lebih tinggi. Kalau cuma 50%, dia coba kasih lagi basicnya. Nah kayak gitu, itu model-model seperti itu memang sudah ada beberapa yang mengembangkan ya. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana si AI tersebut atau teknologi secara umum itu masuk ke dalam kurikulum, dan itu tentu saja penting ya, dan itu juga mungkin sedang dibahas ya, sedang ramai dibahas ya.
Oke. Wah, ini menarik sekali karena saya baru dengar kalau misalkan AI itu bisa memberikan opsi, bahkan bisa mengukur kemampuan siswanya seperti itu. Betul. Ini ternyata luar biasa berkembang pesat sekali ya Pak ya. Nah, oke. Nah, ini mungkin kita sudah mulai masuk nih Pak ke dunia pendidikan. Nah, smart parents ataupun coders di rumah mungkin tahu ya apa yang sudah disampaikan oleh Wakil Presiden kita, Bapak Gibran, itu bahwa Wakil Presiden kita sudah menstatement terkait pentingnya coding dan AI untuk anak usia dini, begitu Pak. Nah, mungkin ini menjadi kekhawatiran parents ataupun teachers di sana gitu ya, di seluruh Indonesia, bahwa kok masih usia dini, di usia 5 tahun atau mungkin 5 sampai 6 ya, let's say SD ataupun TK itu sudah belajar coding memangnya bisa. Nah, ini mungkin yang menjadi ketakutan-ketakutan dari smart parents dan teachers di rumah. Nah, menurut Pak Dito sendiri, apakah Bapak sepakat bahwa coding itu menjadi keterampilan yang penting dikuasai oleh anak sejak dini? Ya, jadi mungkin saya cerita sedikit mengenai pengalaman saya pribadi. Boleh. Ya. Mungkin di awal tahun 2000 waktu itu lulus SMA tuh, lagi SMA, itu saya mulai kenal pemrograman. Dari Wah. SMA nih Pak. Iya, ya karena pada masa itu mungkin pembelajar lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan tentang coding mungkin belum terlalu banyak ya. Mungkin Belum waktu hype itu ya, Pak, les ya? bahasa Inggris cukup Yes. banyak, tapi kalau untuk pemrograman belum ada. Jadi akhirnya kemarin saya itu pun tahu dari pelajaran sepupu saya yang waktu itu lagi kuliah. Jadi saya mengerjakan tugasnya beliau waktu itu pakai, mungkin nggak ada yang tahu namanya Turbo Pascal. Itu coding zaman dulu, masih command line based, masih old school banget. Dan kemudian di situ ya saya mengerjakan itu, tertarik lah di situ tentang pemrograman, bagaimana cara kita men-solve problem itu, kemudian ternyata hasilnya bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian masuk ke university, belajar secara formal, ada pelajarannya waktu itu yang saya pelajari itu Java, dengan konsep object oriented programming. Jadi di situ kenal berbagai macam konsep OOP, ada class, ada object, inheritance dan sebagainya. Kemudian di akhir kuliah main robotics, kenal sama C. Oke. Kenal sama C. Kemudian ketika lulus kuliah kerja, nah di pekerjaan ini biasanya bahasa pemrograman yang kita kuasai itu di-driven sama project apa yang mau kita kerjakan. Karena klien biasanya meminta project itu dikerjakan dengan keinginannya mereka, dan itu membutuhkan bahasa pemrograman spesifik. Nah, dari situ saya bisa akhirnya terpaksa ya, karena keadaan, karena project jadi bisa belajar. Mungkin ada C#, itu ada VB.NET, ada PHP, HTML, SQL, dan lain-lain, yang menyebabkan ya saya bisa mengerjakan project-project itu karena saya bisa belajar bahasa pemrograman ya di situ. Nah, bahasa pemrograman itu kan sebenarnya basically ada pattern-nya gitu. Betul. Jadi once kita tahu konsep coding, kita pindah-pindah dari satu bahasa pemrograman ke bahasa pemrograman lain, itu sebenarnya lebih mudah ya, karena kita udah tahu konsepnya. Karena itu ada variabel, ada function, ada parameter dan sebagainya. Itu di setiap programming language itu ada pattern-nya. Nah, sehingga apa yang mau saya katakan adalah waktu zaman dulu aja saya dengan tidak adanya mungkin teknologi yang belum begitu pesat, Betul. tapi dengan adanya skill coding yang saya miliki, kemudian bisa juga menguasai atau at least bisa mengoperasikan programming languages yang lain, itu bisa pertama membuat saya bisa menyelesaikan berbagai macam project gitu, opportunity yang ada bisa saya handle dengan baik. Dan kemudian ya mungkin saya ketika kuliah S1, S2, bahkan S3 itu butuh, apalagi di bidang keteknikan, science and engineering, itu pasti sangat butuh at least some degree of programming, itu pasti butuh. Jadinya baik di akademik maupun di pekerjaan, kalau kita masuk ke ini, kalau saya cerita dari science and engineering itu sangat penting, tapi saat ini pun di bidang
social science pun sangat sangat penting juga gitu. Oke. Gitu. Oke. Jadi intinya adalah sebetulnya kalau untuk anak usia dini mungkin lebih ke mengasah problem solving, critical thinking mereka. Mungkin seperti itu ya Pak. Logika. Karena tadi Bapak kan Betul. menyampaikan bahwa coding itu sudah ada patternnya begitu ya Pak ya. Jadi Yes. logikanya yang dimainkan. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya kita tahu mungkin ya Pak ya bahwa coding ataupun AI mungkin kan agaknya udah kelas bahasa tinggi mungkin gitu ya, karena nggak semua orang suka dan mau belajar coding seperti itu. Tapi kan mungkin kita tetap membutuhkan itu untuk bisa mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya. Nah, ini yang mungkin perlu diketahui juga oleh smart parents di rumah. Jadi bagaimana sih untuk memperkenalkan coding dan AI kepada anak-anak dengan bahasa yang mudah untuk mereka bisa lebih mengerti itu, seperti itu. Bagaimana Pak Dito? Oke. Jadi mungkin tadi saya jadi ingat ketika tadi Miss Indah menyebutkan arahan dari Mas Wapres ya mengenai kebutuhan untuk mengenalkan coding dan AI di sekolah, itu sebenarnya saya juga terlibat dalam proses pembuatan kebijakan bagaimana penerapan coding dan AI itu di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah waktu itu. Dan saat itu ada beberapa speaker juga, expert dari university, kalau saya kemarin mewakili BRIN ya. Nah di situ kita semua sepakat bahwa untuk pertama kali, untuk early stage sebenarnya codingnya sendiri itu belum perlu diberikan. Tapi yang perlu diberikan adalah namanya computational thinking. Ya, bagaimana kita berpikir kritis, berpikir logis, berpikir sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu. Jadi kalau saya cerita sedikit mengenai computational thinking, itu ada beberapa step by step. Pertama adalah melakukan problem identification. Jadi bagaimana kita dihadapi suatu masalah, kita bisa melihat variabelnya apa, kemudian yang mau dicari apa, apakah optimize ataukah mencari variabel yang tidak diketahui dan sebagainya. Kemudian dari situ kita bisa melakukan namanya pattern recognition ya gitu. Pattern recognition melihat kira-kira masalah yang sudah kita identifikasi ini kira-kira pernah ada sebelumnya nggak, ada patternnya nggak gitu. Kemudian ada lagi namanya problem decomposition. Bagaimana problem yang besar kita bagi-bagi sehingga kita dapat lebih mudah untuk menangani masing-masing bagian dari problem tersebut. Kemudian ada namanya setelah kita bagi-bagi itu kita bisa menyusun algoritma bagaimana step by step kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kemudian pada akhirnya setelah algoritma itu kita bangun, kita melakukan namanya evaluation, kita melakukan pengujian. Jadi apakah hipotesis kita kan dengan membuat algoritma ini, problem yang kita akan solve ini sebenarnya bisa selesai sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau tidak, evaluation hasilnya tidak kurang baik. Nah, balik lagi ke step sebelumnya. Ini kira-kira saya salah di mana? Apakah dalam identification, apakah dalam proses decomposition, ataukah pada saat kita menyusun algoritma dan sebagainya. Nah, itu computational thinking itu sebenarnya bisa diajarkan hanya dengan pen and paper gitu. Jadi tanpa kita masuk ke dalam exactly melakukan program itu sendiri, itu kita bisa mengajarkan basic computational thinking itu terhadap anak-anak. Dan itu memang expert-expert pada saat itu sudah setuju mengenai pentingnya pengenalan itu. Apalagi misalkan di dunia pendidikan dasar lah misalkan gitu, itu kan tools-tools atau peralatan komputer yang bisa digunakan untuk mengajarkan programming sebenarnya belum terlalu banyak ya, karena basically kan misalnya SMP gitu bisa baru diajarin. Nah, bagaimana caranya tetap mengajarkan semangat coding terhadap anak SD misalnya even TK gitu, even TK, tapi dengan tools yang memang yang dimiliki standar sekolah TK dan SD, dan itu solusinya. Kita memberikan namanya pelajaran computational thinking. Itu bisa misalkan jadi bagian dari math atau bagian dari ICT gitu. Tapi yang jelas itu sangat penting sehingga ketika nanti misalkan di late stage of SD, kayak misalkan kelas 5, kelas 6 atau bahkan di SMP sekalipun, mereka diajarkan coding, itu udah masuk ke mereka gitu. Dengan lebih baik, karena kalau misalkan dari awal diajarin coding gitu, tapi tidak tahu
konsep di baliknya, Betul. mungkin mereka juga akan kesulitan gitu. Akan bingung ya Pak. Betul. Jadi mungkin salah satu ininya adalah dengan memberikan namanya pelajaran computational thinking, dan kemudian ketika nanti masuk ke detail codingnya sendiri, exactly melakukan coding, maka mereka tentu saja diberikan coding yang mungkin tidak comment based gitu ya, tapi mungkin dengan visualisasi, gamifikasi yang akan membuat mereka ya seperti sehari-hari aja, karena kan kita tidak bisa pungkiri anak-anak biasa main game lah gitu. Betul. Nah kalau mereka sambil senang gitu, diberikan kesenangan main game, tapi di situ ada ilmu-ilmu coding juga yang diberikan, itu pasti sangat bisa lebih diterima oleh mereka. Kemudian yang terakhir adalah physicality. Jadi ketika mereka belajar programming tapi tetap aktif secara physically, seperti tinkering, bermain dengan suatu tools atau kit, itu akan membuat mereka mungkin lebih semangat lagi belajar tentang coding itu. Jadi misalkan memasukkan coding itu ke dalam sistem robotics atau sistem IoT yang sederhana ya, tergantung levelnya mereka. Nah, saya rasa itu adalah cara-cara yang baik untuk mengenalkan coding dan AI sejak masa kecil. Wah, oke, luar biasa nih. Smart parents dan coders di rumah, kita sudah dapat bocoran langsung dari tim pembuat kebijakan untuk coding di pendidikan dasar begitu ya. Jadi smart parents mungkin tidak perlu khawatir lagi bahwa apa sih yang akan dipelajari oleh anak-anak SD terkait coding, kan itu susah banget. Nah, Pak Dito sudah menyampaikan bahwa yang akan dipelajari itu adalah computational thinking terlebih dahulu ya Pak ya. Jadi hal-hal yang mudah, konsepnya dan lain sebagainya, bahkan tadi juga disampaikan bahwa mungkin bisa lewat game begitu ya Pak. Karena sekarang mungkin mami atau papi melihat anak-anak sudah suka memain Roblox gitu ya Pak ya. Dan padahal sebetulnya kalau mami papi tahu begitu bahwa di Roblox pun kita sudah bisa membuat game sendiri seperti itu. Jadi ada beberapa murid ataupun anak-anak di seluruh Indonesia yang kemarin memang sudah pernah mengikuti National Coding Competitions pun, mereka unjuk gigi untuk memperlihatkan hasil game mereka di Roblox dan juga di Scratch. Wah, ini luar biasa sekali. Oke, nah mungkin kita lanjut nih Pak ke strategi BRIN. Nah, mungkin smart parents dan coders ingin tahu nih Pak. Jadi strategi BRIN apa sih gitu, atau program utama deh yang ada yang sedang dibuat oleh tim dari BRIN begitu dalam meningkatkan literasi teknologi di pendidikan Indonesia. Baik. Jadi kalau di BRIN itu kita memang mostly melakukan research ya, research dan innovation. Nah, research dan innovation itu bisa dalam berbagai bidang ilmu. Nah, di BRIN sendiri kita dibagi menjadi beberapa organization, bisa dibilang research organization itu menyangkut ke kepakaran dari masing-masing riset yang ada di dalamnya. Contohnya ada saya sebelumnya di Research Organization of Electronics and Informatics. Berarti segala periset yang melakukan riset tentang elektronika dan informatika, mungkin nearly 1.000 orang per organization itu ditempatkan di organisasi itu. Nah, ada lagi di sisi lain ada namanya organisasi riset ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Nah, di situ ada namanya pusat riset pendidikan. Nah, jadi kalau misalkan tadi bagaimana program BRIN, sebenarnya BRIN itu secara general berusaha melakukan riset dan inovasi di berbagai bidang keilmuan. Salah satunya adalah pendidikan. Nah, di pusat riset pendidikan itu dilakukan banyak sekali kajian dan kemudian penelitian bagaimana tadi apa yang saya sampaikan di awal itu bagaimana memasukkan coding dalam pendidikan, dalam kurikulum, dan kemudian bagaimana menerapkan AI itu untuk mensupport sistem pendidikan. Itu banyak sekali kajian yang dilakukan di sana. Dan tentunya kajian-kajian itu juga diterapkan mungkin secara laboratorium scale terhadap sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan kami untuk melihat, ya sebenarnya kan itu kan akan ada banyak strateginya ya. Dan kita mencoba bagaimana mengoptimasi apakah strategi ini lebih baik dan yang lain itu sedang dilakukan oleh teman-teman di pusat riset pendidikan. Jadi itu untuk program kami untuk meningkatkan capacity dan juga quality dari pendidikan itu mostly di situ. Oh wow, oke, ini luar biasa sekali untuk strateginya ya Pak Dito. Nah, mungkin
boleh disampaikan nih atau mungkin ada bocorankah terkait bagaimana sih bentuk kerjasama antara BRIN dan lembaga pendidikan dalam mempercepat adopsi teknologi khususnya AI dan IoT? Oke. Jadi kembali ya mungkin saya bahas secara general. BRIN sendiri kan berfokus meningkatkan innovation di berbagai bidang ilmu ya. Yes. Mungkin salah satunya adalah AI dan IoT. Jadi yang berhubungan dengan kerjasama ya dengan lembaga pendidikan itu mungkin kita ada beberapa pengalaman ya termasuk saya sendiri itu jika ada lembaga pendidikan atau lembaga R&D swasta sekalipun yang memang sedang menyelenggarakan entah itu kompetisi, entah itu training ataupun seminar mengenai AI dan IoT, itu kita siap di BRIN itu sangat banyak sekali expert di bidang AI dan IoT yang bisa mensupport misalkan dari sisi penjurian, dari sisi training, pemberian kuliah umum dan sebagainya, itu kita siap mensupport dan itu mungkin program yang bisa dikerjasamakan dengan lembaga pendidikan dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pendidikan terutama untuk AI, coding, dan IoT di kalangan generasi muda. Wah, luar biasa. Mungkin nanti selanjutnya kita bisa berkolaborasi bersama nih Pak antara Coding Next dan BRIN khususnya di bidang coding, AI dan maupun IoT karena cocok sekali begitu ya Pak Dito. Nah, ini mungkin lebih ke pesan sih Pak. Jadi pesan atau hal-hal penting apa yang harus di notes oleh smart parents di rumah dan juga mungkin para pendidik yang ada di seluruh Indonesia untuk menghadapi era digital ini, khususnya terkait AI yang sedang menjamur seperti itu, Pak. Iya, baik. Berdasarkan pengalaman saya ya, even yang memang sudah berkecimpung di dunia AI dan teknologi sejak lama, itu keep up dengan apa yang ada saat ini itu juga memang cukup harus struggling ya, karena memang development itu eksponensial saat ini teknologi. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah mungkin kita tidak bisa membendung ya perkembangan teknologi, kita tidak bisa, mungkin bisa tapi tidak bisa seluruhnya menahan exposure dari teknologi terhadap generasi muda atau anak-anak kita saat ini. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah sebagai parents juga ikut nih mengupdate diri kita, mengetahui paling tidak general knowledge-nya, tidak harus detail mengenai apa sih misalkan ChatGPT itu apa gitu, terus apa yang bisa dilakukan dan sebagainya. Sehingga ketika kita mungkin nanti ditanya atau berinteraksi dengan anak-anak kita, itu mereka akan melihat kita sebagai kompas ya. Jadi jika mereka menemukan sesuatu teknologi yang baru, instead of mereka menyembunyikannya, mereka akan mungkin bertanya karena kita juga aware terhadap hal itu gitu, dan itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh parent saat ini ya, dari sisi merekanya. Dan kemudian kalau dari sisi anak-anaknya tentu saja yang sudah kita bicarakan tadi, mau nggak mau baik mereka akan menjadi scientist di bidang eksak, menjadi engineer, bahkan di social science sekalipun, pengetahuan tentang coding dan mungkin penerapan tentang AI itu sudah sangat masif sekali ya penetrasinya terhadap masyarakat dan terhadap bidang-bidang ilmu tersebut, sehingga akan lebih baik dan akan lebih bermanfaat bagi mereka di masa datang jika mereka bisa mengetahui konsep-konsep mengenai teknologi tersebut mungkin sejak sekolah ya. Yes. Gitu. Jadi dua tadi, pertama bagaimana cara parents itu mengupdate diri parents masing-masing, dan kemudian bagaimana parents itu bisa mengarahkan anak-anak instead of dapat exposure teknologi dari luar yang mungkin bisa baik dan bisa buruk, kita arahkan, kita channeling ke channel-channel yang memang bisa mengajarkan bagaimana teknologi itu bisa bermanfaat buat mereka di masa depan. Gitu. Oke, jadi
kunci yang perlu di-highlight adalah kita sebagai parents itu harus update terus ya Pak ya, harus keep updates tentang teknologi, harus melek teknologi. Jadi jangan sampai bingung apa itu ChatGPT gitu kan, apa itu Gemini seperti itu ya Pak ya. Jadi kita harus bisa membimbing, mengarahkan dan lain sebagainya. Nah, oke, mungkin ini sedikit closingannya nih Pak nih. Nah, ini yang terakhir mungkin boleh disampaikan bocoran-bocorannya terkait program terbaru dari BRIN yang mungkin perlu diketahui oleh smart parents dan coders di rumah nih, boleh tentang apapun, dan juga mungkin boleh untuk menyampaikan terkait ajakan untuk parents dan juga untuk para pendidik di sekolah ya, untuk jangan sampai gak usah takut untuk belajar coding gitu. Nah, mungkin ajakan untuk yuk kita sama-sama belajar coding, mungkin itu bagaimana dari Pak Dito? Ya, jadi untuk di BRIN sendiri yang berhubungan dengan peningkatan pendidikan as a whole, karena memang kita berfokus di research dan engineering secara global ya, di berbagai bidang. Yang kita punya itu ada salah satu bagian kami yang bernama Direktorat Manajemen Talenta. Itu memiliki program-program, mungkin ini dimulai dari kelas universitas ke atas ya. Jadi kita punya beberapa program. Pertama misalkan beasiswa untuk research gitu. Kemudian kita punya program magang di BRIN dari mahasiswa university mulai tingkat kelima. Kemudian ada juga seperti research assistant gitu. Jadi ketika teman-teman di tingkat akhir mahasiswa mau melakukan penelitian yang mungkin bisa sejalan dengan apa yang dilakukan di BRIN, itu ada pendanaannya juga gitu. Jadi bisa dilakukan half-half ya, sebagian di sekolah university, sebagian di BRIN, dan itu juga nanti mungkin akan diajarkan bagaimana cara melakukan research yang world class ya, yang dimiliki oleh teman-teman ya, terutama jika misalkan berminat di coding, AI dan computer science as a whole, kita juga ada bagiannya, dan berbagai jenis cabang sains kita ada bagiannya. Jadi itu adalah program-program yang bisa diikuti, bahkan ada juga program beasiswa S2 dan S3 yang bisa diikuti oleh kalangan umum yang berhubungan dengan sains dan teknologi gitu. Dan kemudian mungkin ada satu lagi, saya ini di bagian infrastruktur teknikan ya, yang sekarang di BRIN itu kita punya beberapa resources. Pertama mungkin computing resources ya, kita punya HPC, high performance computing, yang memang bisa digunakan untuk melakukan seperti tadi training model AI, karena training model AI tidak bisa dilakukan di sembarang komputer, karena dia membutuhkan computing resource yang cukup tinggi ya. Nah, kita punya resource-nya, dan itu bisa digunakan oleh kalangan masyarakat untuk ya bisa mengembangkan curiosity, penelitian di bidang teknologi development, kemudian di bidang AI, IoT dan sebagainya. Jadi ini tadi yang menarik adalah akan ada pendanaan untuk penelitian ya bagi mahasiswa begitu ya Pak ya. Wah, sayang sekali saya sudah bukan mahasiswa nih Pak Dito. Mungkin kalau saya sudah tahu dari dulu ada, itu menarik sekali. Jadi untuk adik-adik, rekan-rekan mahasiswa mungkin boleh dicoba. Tadi ada program internship-nya, kemudian juga akan dibiayai penuh terkait penelitian seperti itu. Dan bahkan untuk mungkin di teman-teman rekan-rekan pendidik di sekolah begitu ya, yang memang butuh training AI, itu bisa langsung menghubungi BRIN seperti itu ya Pak ya, karena nanti akan dibantu. Nanti akan ada bagiannya yang luar biasa sekali. Nah, ini mungkin untuk smart parents dan coders yang sudah mulai tercerahkan ya Pak terkait apa itu AI, kemudian coding. Apakah betul untuk anak usia dini belajar coding itu ada manfaatnya? Apakah tidak terlalu dini? Nah, itu mungkin sudah terjawab ya Pak ya. Alhamdulillah sudah terjawab semuanya oleh Pak Dito. Nah, mungkin untuk smart parents dan coders juga, bagi yang memang sudah tertarik nih untuk belajar AI, kemudian belajar IoT, robotics dan lain-lain, Coding Next juga sedang membuka course. Jadi
Jadi kita ada berbagai modul coding yang bisa dipelajari oleh coders dan juga smart parents di rumah. Jadi seperti itu. Nah, nanti mungkin boleh jika penasaran terkait course-nya, boleh langsung kunjungi di website kami codingnext.com atau bisa juga dilihat di Instagram kami @codingnext. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian diskusi kita kali ini ya Pak Dito. Jadi terima kasih banyak untuk Pak Dito atas waktu dan kesempatannya. Sama Miss Indah, terima kasih. Ini seru sekali Pak. Jadi diskusi kita kali ini luar biasa, isinya daging semua ya Pak Dito. Kalau mungkin isinya adalah hal-hal yang jadi saya tadi awalnya tidak tahu, jadi tercerahkan semuanya. Nah, harapannya smart parents dan coders di rumah juga sama seperti itu ya Pak. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak juga kepada smart parents dan coders di rumah. Sampai bertemu lagi di Codecast, Coding Next Podcast episode selanjutnya. Bye! Podcast.